Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di bengkel channel Kelurahan Bencongan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kondisi di lingkungan. Kami akan mengundang satu orang RW yang ada di Kelurahan Bencongan dan satu orang keluarga yang berada di Bencongan. Untuk itu, mari kita ikuti bincang-bincang sore kita bersama dua narasumber kita. Perkenalkan, ini Bapak Sahri, Ketua RW 016. Selamat sore Pak. Sore. Dan ini Bapak Aceng, salah satu keluarga di Kelurahan Bencongan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Yang pertama saya akan minta pendapat dari Bapak RW 16. Pak, terkait dengan hashtag di rumah saja, itu menurut Bapak bagaimana? Dan bagaimana untuk kondisi di lingkungan RW 016 itu sendiri? Menurut Bapak bagaimana Pak? Menurut saya memang segala sesuatu anjuran itu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah memang itu baik dan bagus untuk menjaga warga kita itu jangan sampai tertular oleh namanya virus corona. Ya, alhamdulillah di wilayah kami ya walaupun tidak semua tapi himbauan-himbauan itu sudah berjalan Pak. Jalan ya banyak juga yang tetap di rumah saja. Ada satu pengalaman Pak terjadi gini. Ketika suatu hari kemarin itu saya mendengar ada informasi masuk ke saya bahwa salah satu dari warga saya terjadi ODP. Saya terkaget, tetapi saya tidak mudah percaya seperti itu Pak. Karena yang jadi permasalahan banyak sekali hoax beredar di antara kita ini Pak. Setelah saya tanyakan dari yang membawa sumber itu, saya tanya dari siapa sumbernya. Nah, ke puskesmas. Berobat di puskesmas. Aturan di puskesmas, siapapun yang sakit ke sana mengisi keterangan tentang ODP. Dia mengisi dari 20 item ya semacam kayak di verbal lah. Ya, tentunya dari riwayat-riwayat. Dari riwayat gimana dia mengisi. Nah, seperti itu. Ada mungkin ini saya salah informasi ketika diinformasikan sampai kata itu memang ODP, maka beliau harus di karantina di rumah, karantina mandiri. Jadi dengan mendengar karantina mandiri, dia panik. Dia panik. Enggak. Akhirnya dia setelah berobat, dia pulang. Ini cerita kisahnya Pak. Kisahnya ODP dia pulang. Dia bercerita sama temannya katanya kena ODP, sehingga akhirnya di warga kami tersebarlah ODP. Karena saya tidak mau bahwa itu takut hoax. Gitu. Saya selusuri dan saya tanyakan kepada petugas puskesmas yang menangani. Saya tanyakan, adakah warga saya yang berobat di sini namanya anu? Ini ya benar ada. Apakah benar dalam pengawasan? Akhirnya di puskesmas ya menjelaskan. Kata dia dalam pengawasan. Karena dalam pengawasan, ya intinya yang mengawasi itu tidak mutlak 100% orang puskesmas Pak. Betul Pak. Ya tentunya kita sebagai Tentunya ada peran RW juga. ada di peran sini, RW, kan, ada peran masyarakat, tetangga. Jadi dipantau oleh kita. Apakah penyakitnya dia tambah drop atau ada kesembuhan? Nah, ada perbaikan, kan? Tidak. Nah, ketika itu ya, ramai lah banyak sekali Pak. Kata orang yang sudah khawatir di keluarga saya itu karena beliau itu ODP sehingga banyak orang yang nggak mau dekat. Artinya masyarakat ya. Dengan kalimat ODP pun masyarakat sudah ya dengan kalimat ODP pun masyarakat sudah mulai takut. Jadi harus tetap berhati-hati. Saya arti kata wah ini bermasalah kan, tapi ya, ini harus dikeluarkan penjelasan dari rumah sakit itu dari puskesmas jelaskan karena itu ODP-nya itu memang ada keterangan dari puskesmas terkait ya, Pak ya. Terkait. Orangnya pun sudah saya tanyakan dia juga seperti itu. Maka memang itu ya kita Pak RW mohon maaf, sebetulnya sakit yang sebenarnya apa Pak RW ya?
yang kok bisa dibilang kok ODP? Jangan-jangan orang cuma sakit perut aja datang ke puskesmas dibilang ODP. Ini Pak, memang ternyata dia penyakitnya darah tinggi Darah dan lambung. Darah tinggi dan lambung. Iya, lambung. Tidak ada gejala-gejala lain. Tidak ada. Kok kenapa dibilang ODP? Karena dia mengisi mengisi formulir itu, formulir yang menyatakan ya bahwa keterangan ya, ODP, sehingga dia berpikir mengisi formulir itu dia sudah ODP. Ternyata begitu hasilnya diperiksa, ternyata orang yang diduga ini ternyata apakah memang ia menjadi ODP meningkat jadi pasien yang harus dalam pemantauan, apakah memang dia clear sama sekali tidak ada penyakit apa-apa? Clear. Arti kata clearnya memang setelah dia mengisi langsung pulang belum mendapatkan penjelasan dari pihak puskesmas gitu. Nah, karena rasa takut, dia pulang, dia bercerita sama temannya, saya kena ODP nih. Dan dengan posisi dia sedang sakit seperti itu, ya tersebar lah, ya seperti itulah. Berarti harus berhati-hati Pak RW ya. Jadi jangan langsung main tangkap bahwa orang ini dinyatakan ODP padahal dia harus diperiksa. Cuma sakit perut kok Pak RW. Cuma sakit mah. Betul. Kenapa sampai dibilang ODP? Kasihan kan orang kayak gitu. Akhirnya kebesokan harinya, keluarganya itu menemui saya. Karena dia ditelepon dari pihak puskesmas, katanya bukan ODP. Seperti itu kan. Jadi hanya salah penerimaan seperti pada awal itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan sakit yang diduga selama ini. Saya penasaran dong. Saya nggak mau, ya mungkin karena saya awalnya dapat berita bahwa dia itu dalam pengawasan. Nah, ada informasi dari keluarga yang seperti itu, saya datang ke pihak yang terkait yang bisa saya pertanyakan sampai di mana hasil pemantauan. Seperti itu. Informasi yang detail, informasi yang jelas. Sekarang kita ke Bapak Aceng, salah satu warga di Kelurahan Bencongan. Di keluarga Pak Aceng sendiri barangkali bisa menerapkan bagaimana, apakah memang tetap tinggal di rumah, waspada, hati-hati, jangan terlalu percaya ketika orang bilang ODP, itu harus dibuktikan. Menurut Pak Aceng bagaimana? Oke, terima kasih, itu benar sekali. Saya pun dari salah satu warga yang berada di wilayah Kampung Sabi, Kelurahan Bencongan juga. Kebetulan saya itu bertepatan di wilayah kampung, Pak. Betul, itu saya di wilayah kampung. Saya juga sering kasih saran kepada warga agar bisa berdiam diri di rumah. Dalam arti kata, kita akan mempersempit. Anjuran dari pemerintah itu benar bagus, Pak. Jadi bahwa virus corona itu asalnya dari manusia ke manusia, yaitu berkerumunan. Nah, berkerumunan, saling bertatap muka, berjabat tangan, ngobrol-ngobrol antara jarak yang dekat, gitu kan. Maka dari itu saya sebagai warga Kampung Sabi bisa menghimbau kepada masyarakat saya sendiri. Jadi intinya janganlah sampai berkerumunan, karena anjuran dari pemerintah itu sangat bagus, Pak. Anjuran dari pemerintah itu memang saya sangat bagus, dikarenakan yaitu kita harus turuti aturan-aturan pemerintah, menjaga kebersihan lingkungan, berdiam diri di rumah, bercuci tangan. Itu anjuran menurut saya sangat bagus, Pak. Sangat bagus itu. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa ini diliburkan lah, bahwa musola harus ditutup lah, bahwa kita nggak boleh taraweh. Memang benar. Jadi sementara ini anjuran pemerintah ini boleh kita bertaraweh tapi di rumah saja. Dikarenakan kalau memang di masjid takutnya itu mendatangkan berbanyakan orang, berkerumunan orang. Ada jamaah yang datang dari luar. Betul. Jamaah yang di dalam, entah jamaah yang tertular ataukah jamaah yang ditularkan. Betul, Pak. Seperti itu. Nah, kalau buat keluarga Pak Aceng sendiri gimana? Tips-tips supaya tinggal di rumah itu gimana? Apakah harus dengerin radio? Apa harus dia bermain musik? Apa dia harus mengaji dan lain sebagainya? Buat tips ke keluarga saya di rumah, memang saya sarankan kepada keluarga pribadi sebelum orang lain ya. Saya kepada keluarga pribadi. Memang itu anjuran dari pemerintah, kita harus berdiam diri di rumah itu. Dalam arti kata kita bukan berarti mengunci diri di dalam rumah. Ya kita jaga jarak lah.
kita keluar pun gitu kali Pak. Artinya kalau keluar social distancing itu, jaga jarak itu tetap harus diperhatikan. Betul, ya, Pak. Aceng ya. Ya. Jadi mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Bapak RW 16, Bapak Sahri, terkait dengan ya kalau kita bilang jangan khawatir, jangan takut. Sekarang orang bilang ODP, siapa yang melakukan pengawasannya, siapa yang memantau. Jangan asal bilang cuma ODP, kasihan masyarakat. Ini himbauan-himbauan ini terutama ya kita bisa bilang janganlah terlalu gampang membuat orang itu ODP, sakit perut ODP, gitu kan? Betul. Sakit kepala ODP. Jangan, kasihan warga. Oleh karena itu bersatu kita melawan corona, memberikan semangat kepada masyarakat. Jam 10 berjemur, minum vitamin, jaga jarak, pasang pakai masker, mencuci tangan dengan bersih. Budayakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sedikit Pak saya sampaikan. Ya, Ya, mungkin buat Pak RW, teman-teman Bapak RW ya, ya. teman-teman RW di Bencongan. Nah, bila mana ada warganya yang terkena atau ada informasi ODP, iya benar. jangan mudah vonis. Kita cari Solusinya. penyebabnya dari mana, informasi dari mana. Kalau memang itu dari puskesmas, kita datangi puskesmas, kita tanyakan, kita apa. Karena jangan sampai informasi-informasi yang keliru, yang Betul. sehingga akhirnya meresahkan warga kami. Ya, jadi ya itulah mungkin pesan pada ya teman-teman kita RW, itu kewajiban kita untuk memantau kalau memang ada yang seperti itu, jangan mudah terpengaruh oleh bunyi hoak di masyarakat. Baik. Nah, itu aja mungkin Baik, pesan RW. saya pada pengurus-pengurus RW terutama yang di Bencongan. Ya, Informasi segera tanyakan kepada puskesmas atau yang pihak-pihak menangani terkait. kesehatan, bukan ke Pak Lurah. Ya. Karena Pak Lurah bidangnya beda. Bidang Itu aja. masyarakatnya Pak Nah, Lurah, kesehatannya adalah Adanya puskesmas puskesmas. atau dokter atau klinik yang mana bisa mengeluarkan Iya. pernyataan yang resmi, hasilnya itu negatif ataukah positif. Kalau negatif tidak ada masalah, sama seperti masyarakat yang lainnya. Demikian pada sore hari ini, terima kasih Pak RW 16 atas kehadirannya, terima kasih Pak Teng. Mungkin- Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.